Temu Bual bersama Kembara DFA. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapak. Wah, Cek. Alhamdulillah. Lama tak simak. Itulah dia kan. Inilah nih satu-satunya jalan macam ginilah, ya kan? Tutup semua tutup, tidak nampak air mata je. Sekarang ini macam itulah. Macam mana lagi? Oh, Aduh, teruk. Zaman sekarang nih. masa pandemi ini lah makin semua susah. Bukan susah lagi. Semuanya terdampak kan? Iyalah, Kita semua dari swasta. ke negeri pun sama juga gitu. Betul. Jadi kita buat sikit lain Boleh. masalah. Boleh apa nih, Om? Bukan masalah lah sebenarnya. Apa namanya tuh? Temu bual kongko biasa lah. Oh, apa buat biasa lah. Berbual masalah ini tentang cerita-cerita kerja, cerita tentang hobi, keluarga, ya kan? Betul. Di masa-masa sekarang ini kita mesti, kata orang, memang saling jaga jarak. Betul. Tapi paling tidak adalah kita harus bersosialisasi juga, apalagi dengan saudara, dengan kawan kita kan. Tak mungkin kita nak di rumah terus gitu. Betul lah, harus. Nanti apa kata orang, kita ni orang Melayu, ya kan? Iya. Jadi kalau tak jumpa tu macam tak cukup Iya. rasanya. Lain Betul kan? tak? Itu dia. Jadi ginilah ini. Nah, apa tuh? Om tu ada rasa sedikit muskil, kata orang Melayu. Muskil ni dulu kalau Om dengar cerita kan kawan-kawan, Indra tu hobinya belum ada lah sedikit pun mungkin terlintas di foto Tak ada. gitu ya kan. Tapi ada sedikit dapat cerita katanya Om, sebentar lu. Aku boleh tanya sama merokok boleh lah, tidak masalah. Itu kan udah hobi juga tuh. Itu hobi juga. juga orang hari-hari kita. Biar enak kan kita ngobrol kan. Jadi kan Om dapat cerita juga, katanya kamera Indra pertama tuh orang rumah Indra yang belikan sebagai hadiah, betul lah? Nah, jadi gini, gitu loh. Jadi itu dia awal tuh memang pertama tuh orang rumah belikan. Cuman niat-niat tuh untuk ya jalan, foto sama keluarga, itu aja. Tadi lain-lain. Cinta. Cuman ya itu maksudnya udah setelah punya kamera nih, kenapa tak ada fungsinya gitu kan? Jadi ya itulah coba cari kawan-kawan segala macam kan, referensi lah di Pinang nih, anak-anak mudanya atau kawan-kawan yang udah pada yang tua itu seleranya di fotografi itu tentang apa. Dulu kan belum tahu tuh tentang fotografi ini begitu Om. Nah, ceritanya begitulah. Jadi mulai tertarik dengan fotografi itu setelah punya kamera kan. Habis Betul. itu mencari kawan, mencari tahu apa istilahnya, sudah terlanjur punya barang nih, Ya. manfaatkan aja. gitu kan. Manfaatkan apa yang ada gitu. Jadi sebenarnya latar belakang Indra punya skill basic itu apa? Dulu pernah tak punya jiwa, ada tak? Bukan pernah, punya tak jiwa seni? Kalau jiwa seni itu tak ada Om. Cuman kalau hobi itu di musik segala macam gitu ya biasalah kita muda ini kan musik apa. Cuman kalau foto ini Ada pernah ngeband? pernah sama kawan, cuman ya Saudara. biasa aja. Tapi pernah ikut festival lah. Ya parade. Itu sebenarnya sedikit banyak kalau menurut Om tuh jiwa seni itu ada, sense of art tuh udah ada di Indra. Cuman mungkin karena influence atau pengaruh dari orang-orang sekitar ini belum ada, jadi dia macam terpendam. Ya, pendam dia. Dan lagi mungkin itu hanya sekedar kan kalau di musik mungkin. Jadi menurut Om lah, kayaknya setelah Indra punya kamera mungkin Indra menemukan jati diri. Seperti itu tak kira-kira? Kalau pendapat
Indra pun sama betul jumpa jati diri di situ setelah punya kamera tadi kan. Dan setelah jumpa kawan-kawan lah, sebelum itu belum juga gitu. Iya. Ada ini cemilan. Alhamdulillah. Siap. Ya. Oke. Makasih, Oke, makasih. Makasih. Jadi kamera pertama yang diberikan orang rumah tuh apa tuh, In? Pertama brand dan jenisnya. Pertama itu kalau tak salah ingat Canon 1300D. 1300. Iya. Iya. DSLR lah. Iya, DSLR. Terus Indra masih guna tuh sekarang? Masih pakai? Sekarang udah tak lagi Lagi ya? Udah ganti. Apa tuh? Ganti apa sih? Ganti sekarang Olympus OMD M10 Mark II. Mirrorless lah. Ya. Itu top tuh. Karena kan kemarin juga ada kan referensi. Sebenarnya gini, setelah kan kita banyak ikut kawan-kawan motor semacam ini lah ditentangkan tentang ruang publik. Kita ceritanya motor jangan begitu tentang di ruang publik. Jadi kalau kita bawa kamera yang bersebut itu dah kalau masalah ruang publik tuh berarti dah mengarah ke satu genre lah, genre. Kejap, Om nak tahu dulu apa nih selain kamera, apa ada peralatan lain tak yang menunjang Indra untuk berkegiatan foto nih? Selain kamera ya? Kamera, ada lensa gitu kan? Iya. Kalau dulu tuh kan lengkap lensa segala macam, flash apa kan ada tripod waktu masih brand itulah. Iya, brand Canon itu kan. Cuman setelah itu ya itu jual semua. Yalah, waktu itu mungkin Om rasa belum fokus kemana kan? Betul. Jadi masih moto apa aja. Ya. Jadi apapun biasa tuh, apapun kita nak beli gitu kan? Betul. Tapi setelah beli ini kita beli. Jadi setelah kita fokus, mungkin kita tak butuh yang lain-lain. Iya. Apa yang menunjang kita yang punya ini butuh saat ini aja. Iya betul. Apa nih? Ini sekarang kita mulailah ke genre lah Iya. Katakan genre. Indra nampaknya kalau Om pantau lah sejauh ini suka di fotografi jalanan, street fotografi, ya kan? Kenapa tuh Indra menyukai itu? Karena gini Om, kalau di tentang street fotografi ini kan, kita pun foto kan bebas nih di ruang publik nih, di mana aja kita bisa foto gitu kan, dan tak terbentur waktu juga. Kadang kan Indra kerja lah atau ada waktu sama keluarga lah. Kalau Indra kerja di mana sekarang? Indra di Joy Family, di Joy Karaoke. Oh, karaoke ya. Oke. High lah sih dia punya jabatan tuh, oke lah kan. Nampak pakai itu kan dasi, pakai tie ketor putih. Jadi itulah kalau di street fotografi ini kan kita jumpa banyak orang nih. Kita jumpa pedagang, jumpa orang parkir, jumpa orang-orang pelabuhan segala macam gitu. Kita juga bisa berinteraksi gitu maksudnya. Ya saya paling suka maksudnya banyak suka bersosialisasi sama orang banyak gitu. Betul. Itu memang sepatutnya seperti itu. Kalau dunia fotografi jalanan tuh, kalau menurut Om ada yang setengah orang fotografer dia snap, ya kan? Karena intinya kalau mengikutkan definisi awal, fotografi jalanan ini tak boleh disetting, ya kan? Apa yang adanya, yang di situ-situlah gitu kan. Terus satu lagi dia snap. Itu basicnya macam itu. Tapi kalau menurut Om, setelah perkembangan sekarang ini, apalagi dengan undang-undang yang melindungi hak orang ramai, itu kan sebenarnya mengganggu privasi. Di setengah negara tuh kita tak boleh. Contoh macam di Singapura, mereka sangat menjaga privasi. Mereka tak hendak di foto sembarangan. Kalau ketahuan kita foto dia,
dia suruh delete, dia suruh hapus. Kita pun terpaksa lah kan, kita di negara orang kan. Jadi seiring dengan undang-undang, apalagi juga di tempat kita nih ada hak privasi juga. Betul. Satu lagi di zaman sekarang nih ada undang-undang IT, ITE, ITE kata orang kan. Gitu. Dan kita kan fotografer sekarang nih lebih banyak publish di Instagram ya kan, Ya, di Instagram. media sosial kan. Segala macam. Jadi kalau dia nak kenakan kita, kalau dia tak suka gambar dia ada gitu, itu masalah. Jadi kalau menurut Om memang sebaiknya kita bersosialisasi dulu. Kita trik awal tuh mungkin bisa jadi dengan senyuman. Betul. Kalau dia balas senyum, ada nampak gaya-gayanya 70% dia oke. Lima gitu. Kita keluarkan kamera, dia malah tambah senyum. Itu lebih baik gitu kan. Bolehlah kita tangkap gambar dia kan. Jadi kalau awal-awal tuh dia dah masak muka, itu bahaya. Ya. Janganlah. Orang pasti. Pasti ada kejadian yang tak baik. Ya. Nah itu bisa jadi seperti itu. Pun nanti dia pun lagi entah tak kena, entah ada apa di rumah segala macam kan, tambah lagi kita foto-foto sembarang. Jadi memang lebih baik bersosialisasi. Jadi sama minat kita sama. Kita turun ke jalan, kita berbual sama orang, berkenalan. Ada lebih baiknya kamera itu simpan dulu gitu. Jangan keluarkan. Ada lebih baiknya seperti itu. Tapi itu terserah pada kawan-kawan ya kan, pada semua lah siapa aja kan. Jadi lebih baik memang meminta izin. Kalaupun tak izin, dia senyum, kita nak kasih kode, nak ambil gambar dia oke, itu dah tak masalah. Ya. Tak ada masalah. Betul, betul. Itu oke, tak ada masalah. Satu lagi selama Indra menekuni bidang hobi inilah kan, Iya. kira-kira pengalaman apa yang Indra rasakan? Kalau pengalaman itu ya banyak lah. Selain kita jumpa kawan-kawan baru, kenal di dunia-dunia baru kan, ya kita juga bisa inilah. Itu kita tahu kehidupan tentang di Probolinggo itu seperti apa. Ada yang dari pedagang, yang karakternya seperti ini gitu. Yang tukang parkir karakter seperti ini, ada yang buruh pelabuhan karakter seperti ini. Kan kita jumpa banyak macam karakter di situ, Om. Ya, dan kita juga mengenali dan memahami, nggak hanya maksudnya nggak ada kita datang foto langsung foto langsung kita tinggal balik tak gitu kan. Sistemnya kita datang entah foto-foto dulu, entah bergurau-gurau dulu atau bubul dulu, baru kita foto kan, orang kita nampak ada oke, barulah kita tekan shutter segala macam. Kalau suka duka macam mana? Suka dukanya Banyak juga yang kena marah, yang apa, ini biasa kan. Mungkin ya kayak seperti kita Om bilang tadi, kan setiap orang punya karakter masing-masing nih. Jadi tak semua juga orang suka difoto gitu kan. Ya betul. Nah, itu kan balik ke mereka masing-masing gitu. Kalau mereka tak suka pun, tak berkenan pun, ya udah kita minta maaf, udah terus kita cari. Kalau sukanya tuh apa nih? Yang menyenangkan hati lah. Oh, yang hati gini. Selain yang kita cakapkan tadi, jumpa orang baru, jumpa kawan baru, bersosialisasi, itu kan senang. Selain itu kira-kira apa yang rasa senang tuh yang sampai membekas ke hati? Sejauh ini gini dong, kan kita Indra juga maksudnya gabung juga di komunitas-komunitas di Kepri sendiri juga gabung, di Tanjung Pinang juga gabung, terus di nasional juga gabung. Maksudnya jumpa kawan-kawan baru lah, kenal sama kawan baru, terus ya itu cuman tak banyak loh. Maksudnya paling yang senang itu cuman karya kita nih diapresiasi gitu. Iya betul.